Halo semuanya, selamat datang di sesi analisis mendalam kita. Bersama saya Zahra Olivia Maharani dengan NPM 2459201118 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi kelas 4B. Nah, hari ini kita bakalan langsung bedah sebuah presentasi dari laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan fokus mengupas tuntas laporan tentang kebocoran data di Sdukcapil Kabupaten Lampung Timur pada Mei 2026. Nah, di sini tuh kita nggak lagi nyari siapa yang salah ya. Kita murni ngeliat fakta objektif dari laporan yang udah dibuat. Nah, kita bongkar anatomi dari bencana cyber security ini, mengambil semua penjelasannya langsung dari laporan yang telah dibuat, supaya kita dapat memahami penjelasannya secara singkat juga terstruktur. Tujuannya tuh simple, biar kita benar-benar belajar dari kegagalan sistem yang super fatal ini. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya data identitas milik jutaan warga bisa sampai bocor dan mejeng di dark web? Nah, ini tuh bukan sekedar error server biasa loh. Kita lagi ngomongin tereksposnya informasi yang paling privacy seperti fondasi identitas sosial masyarakat luas ke tangan-tangan orang yang jelas nggak bertanggung jawab. Nah, ini tuh murni krisis kerahasiaan skala masif yang harus kita perhatikan. Nah, biar gampang, kita akan ikutin strukturnya. Di sini ada 6 bagian, ada profil insiden, ringkasan insiden, dampak ke bisnis, analisis risiko, kelemahan dan keamanan, dan rekomendasi strategis. Yang pertama, di sini ada profil insiden. Bisa kita lihat jenis insiden, sektor, dan waktunya, lalu prinsip apa yang terkena, dan tingkat resikonya apa. Nah, secara ringkasnya, di sini pada awal Mei 2026, data kependudukan warga Kabupaten Lampung Timur, termasuk nik, nama, alamat, dan tanggal lahir, itu bocor ke forum gelap atau yang disebut dengan dark web. Nah, kebocoran ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh API, endpoint yang tidak terlindungi dan tidak adanya enkripsi database. Insiden baru terdeteksi setelah laporan media masuk, bukan dari sistem monitoring internalnya. Nah, di sini berarti apa? Status terkonfirmasi kebocoran data. Dan yang terganggu yang itu ada confidentiality, yang dimana itu ada kerahasiaan data yang bocor. Lalu tingkat risikonya yang tinggi, itu memiliki dampak yang luas dengan likelihood yang tinggi. Juga ada deteksi insidennya, itu dari pihak eksternal kan tadi, bukan internal. Jadi dari laporan media dan BSSN-nya terlebih dahulu. Nah, untuk teknik serangan yang digunakan ada API access, lalu ada dugaan SQL injection, juga ada data exploitation ke dark web. Bagian kedua, yaitu ada kronologi insiden. Kasus kebocoran data kependudukan sebesar ini tuh nggak terjadi cuma dalam semalam, tapi hasil eksploitasi yang metodis banget selama berbulan-bulan. Nah, coba kita lihat. Timeline dari laporannya di bulan Maret 2026, Pertas sudah mulai lakuin pengintaian ke sistem SIAK. Nah, masuk minggu kedua April, mereka tuh nemuin celah di API dan langsung dieksploitasi. Nah, puncaknya, di akhir April, data warga tuh udah mulai dijual di forum underground. Nah, tapi tau nggak fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala? Nah, insiden ini tuh kayak baru ketahuan tuh pada tanggal 2 Mei 2026. Nah, bayangin, pintunya tuh dibiarin kebuka hampir sebulan penuh. Yang nemuin juga tuh bukan sistem internal mereka. Nah, tapi malah dari laporan media dan komunitas cyber. Akhirnya apa? Akhirnya sistem baru dimatiin pada tanggal 5 Mei karena panik setelah dapat notifikasi resmi dari BSSN ya guys. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, di sini ada aset yang terdampak dan juga dampaknya. Nah, temuan paling krusial dari laporan ini adalah jantung dari sistem administrasi, yaitu database IAK berhasil dibobol habis yang isinya ada NIK, nama lengkap, alamat, tanggal lahir warga, ending ke 16 digit angka yang isinya kode provinsi sampai dengan tanggal lahir kalian. Nah, ini tuh kunci utama buat akses bank, BPJS, sampai hak pilih pemilu. Jadi, pas database ini bocor, Pertas tuh otomatis dapat amunisi tak terbatas buat ngelakuin pencurian identitas secara massal. Nah, itu ngeri banget kan? Parahnya lagi, kebocoran itu nggak berhenti di level individu aja. Jadi data kartu keluarga yang isi nomor kakak dan susunan anggota keluarga juga ikut kesedot. Jadi struktur keluarga, hubungan darah, semua informasi rumah itu terekspos tuh. Nah, risiko ini tuh langsung berlipat ganda. Gak cuman buat satu orang, tapi buat satu keluarga sekaligus dalam waktu bersamaan. Dan ini dia bagian yang beneran bikin merinding. Sebagian data biometrik keluarga juga ikut terekspos. Nah, saya mau tekenin banget betapa berbahayanya hal ini. Kalau misalkan password email kalian bocor, itu tinggal ganti paling 5 menit kelar. Nah, tapi kalian tuh nggak bakal bisa ganti sidik jari atau retina mata kalian. Nah, sekalinya data biometrik jatuh ke peretas, risikonya tuh seumur hidup dan secara harfiah nggak bakal bisa dibalikin. Nah,
Terus dampaknya buat instansi gimana? Nah, laporan nyatet kalau jatuhnya operasional itu benar-benar katastrofik. Layanan KTPL itu bakal mati total, bikin antrian panjang, dan pastinya publik itu marah besar. Dari segi hukum, mereka dihadapin sama sanksi berat dari UU PDP. Dan ini bukan teguran biasa loh. Nah, tapi ancaman denda masif sampai potensi pidana buat pimpinan instansinya. Di atas itu semua, pilar yang paling penting dari pelayanan publik itu hancur lebur, yang dimana yaitu kepercayaan masyarakat. Nah, lanjut ke bagian keempat, analisis risiko. Di sini kita bakal lihat gimana sih profesional keamanan cyber mengukur ancaman dari bencana struktural kayak gini pakai instrumen yang sistematis. Nah, laporan ini pakai matriks risiko buat visualisasi skalanya. Sumbu satu itu likelihood atau kemungkinannya, dan sumbu lainnya disebut dengan impact atau dampaknya. Karena pertahanan dasarnya sangat lemah, kemungkinan serangan lanjutan jelas dinilai tinggi. Nah, kombinasi mode ini tuh langsung nempatin insiden kebocoran NIK di kuadran merah pekat. Statusnya kritikal atau high. Nah, bahaya paling mentok di dunia keamanan informasi. Ini bawa kita ke bagian kelima, yaitu membedah kegagalan. Kita bakal bongkar spesifik apa aja kegagalan dari sisi teknologi, proses sampai ke manusianya yang ngasih karpet merah buat peretas. Pertama, dari sisi teknologinya dulu. Nah, seringkali kita tuh mikir hacker tuh jenius, pintar, yang ngetik kode rumit, ala-ala film. Tapi dari laporan ini, pertasnya itu ternyata cuma menggelegang masuk lewat pintu digital yang memang dibiarin kebuka lebar tanpa dikunci sama sekali. Yang artinya gerbang datanya nggak pernah nanya identitas siapa yang minta data. Main kasih aja, terus missing encryption. Nah, sistem ini tuh nyimpen dan ngirim data sensitif. Jadi jutaan orang pakai teks biasa tanpa enkripsi sama sekali. Makin parah lagi, nggak ada sistem pemantauan keamanan. Ibarat bank sentral naruh duit segepok di meja lobi. Kayak nggak dikunci, nggak ada perangkas, dan nggak ada CCTV satupun. Jadi mereka tuh benar-benar buta sama apa yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Tapi ternyata masalahnya terus numpuk. Kegagalan teknologi yang tadi kita bahas itu cuma gejala dari penyakit yang lebih parah, yaitu lumpuhnya tata kelola dan pengawasan administratif. Fakta di laporan ini tuh cukup bikin shock banget kan teman-teman. Nah, Distrik ini nggak punya satupun dokumen kebijakan keamanan informasi yang resmi. SOP buat respon insiden tuh nggak ada. Lebih fatal lagi, nggak ada role basic access control. Nah, artinya pegawai administrasi itu bisa aja punya akses sistem sebesar admin IT senior. Nah, instansi ini secara struktural benar-benar lumpuh buat nahan serangan. Akhirnya kita sampai ke pilar ketiga, yaitu elemen manusia, yang mungkin paling kritis dari semuanya. Secanggih apapun hardware yang dipakai, kalau misalkan SDM yang nggak bisa disiapin, ya pasti bakal ambruk juga. Dan di sini celah paling gede ditemuinnya. Nah, realistis aja di lapangan tuh bahaya banget. Nggak ada information security officer atau pejabat keamanan yang detektif. Mereka tuh malah nyuruh staf IT umum yang biasanya benerin printer atau internal putus buat ngurusin keamanan cyber tingkat tinggi. Belum lagi nol pelatihan keamanan buat pegawai, tanpa nahkoda yang ahli dan kru yang dilatih buat waspada. Nah, kebocoran masif kayak gini tuh bukan masalah apakah bakal terjadi, tapi tinggal nunggu waktu kapan terjadinya. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan tata kelola. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi lokasi. Itu dinilai kritis karena tidak ada kebijakan keamanan informasi resmi di tingkat instansi. Yang kedua ada peran dan tanggung jawab. Itu dinilai kritis karena tidak ada eselon atau fungsi keamanan yang dirangkap staf IT umum. Selanjutnya ada manajemen risiko yang dinilai kritis karena tidak pernah dilakukan penilaian risiko keamanan secara sistematis. Selanjutnya ada audit dan kepatuhan. Itu dimana dinilai tinggi karena tidak ada mekanisme audit internal dari keamanan yang berjalan. Selanjutnya ada respon insiden. Itu dinilai kritis karena tidak ada prosedur respon insiden yang terdokumentasi. Selanjutnya ada vendor manajemen. Itu dinilai tinggi karena tidak SLA keamanan dengan vendor pengolahan siap. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi strategis. Nah, untuk 30 hari pertama itu fokusnya buat ngentiin pendarahan secepatnya. Nah, maksud dari pendarahan ini, laporannya itu mewajibkan instansi buat langsung terapin enkripsi di semua database. Celah API harus ditutup hari itu juga. Nah, terus lakuin forensik digital menyeluruh buat nyari sisa jejak peretas dan pastinya ngebaring BSSN dan Kemendagri secara resmi. Nah, ini tuh benar-benar pertolongan pertama pada kecelakaan cyber kalau sistemnya sudah ditambal. Nah, bulan pertama sampai ke-6 itu fokusnya ke reformasi struktural. Nah, penyusunan kebijakan keamanan standar dan penunjukan information security officer yang berdedikasi. Nah, ini tuh harga mati loh, nggak bisa ditawar. Jadi hak akses pegawai juga tuh harus dipisah dengan ketat. Nah, plus wajib pasang radar pemantauan CM yang aktif 24 jam. Buat visi di atas 6 bulan, targetnya melembangkan postur keamanan ini. Sistem pertahanan wajib dites setiap tahun lewat penetration testing.
Nah, mereka juga ini harus berani diaudit pakai standar global kayak ISO 27001. Nah, itu tuh hal yang paling penting. Nah, pemerintah daerah juga tuh harus alokasiin anggaran keamanan khusus di APBD. Karena sejujurnya tanpa dana yang nyata, semua rencana brilian tadi tuh kayak cuman bakal jadi angan-angan di atas kertas doang. Oke, mungkin segitu saja. Presentasi kali ini ditutup sama satu kalimat yang bakal ngena banget sih. Nah, keamanan data tuh bukan pilihan, malah ini kan kewajiban. Nah, ini tuh ngingetin kita kalau misalkan data puluhan juta warga itu amanat negara. Melindungi identitas kita itu bukan cuma soal urusan teknik IT aja, tapi ini tuh beneran tugas dan kewajiban penting yang mendasar dari sebuah institusi pemerintahan modern. Nah, setelah kita bedah habis-habisan laporannya, ngelihat gimana rentetan kelalaian teknis dan admin bisa menghancurkan privasi kita. Terima kasih sudah ngikutin sesi analisis mendalam hari ini. Tetap waspada dan pastiin data kalian aman. Saya Zahra Alifia Maharani pamit undur diri. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa kembali.